saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kehadiran kita semua pada malam hari ini. Kembali pada malam hari ini kita berkumpul bersama di rumah Ibu Kristi. Terima kasih. Rumah Pak Gultom dan Mbak Kristi keluarga. Terima kasih untuk tempat yang sudah disediakan bagi kami. Marilah pada malam hari ini kita siapkan hati kita untuk doa rosario bersama. Sebelum kita mulai rosario, mari kita siapkan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Mada Bakti 545. 545. Sol mi fa sol. Ya. Ratu Rosari, Bunda Tuhanku, Engkau melahirkan kalik dunia. Di depan tatamu, rakyatmu bermohon, bantulah kami Maria, bantulah kami Maria. Ratu Rosari, Bunda tersuci, dengarlah lagu pujian rakyatmu. Dengan teguh hati berserah padamu, lindungi kami Maria, lindungi kami Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Pak Yan yang pada malam hari ini hadir bersama kita. Selamat malam pada malam hari ini. Kita boleh berkumpul bersama di rumah keluarga Pak Gultom sekeluarga. Kita kembali berdoa rosario atau kita kembali berdevosi kepada Bunda Maria. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara kasih, agar ibadat rosario kita pada malam hari ini berkenan pada Tuhan, maka marilah dengan rendah hati kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan sepanjang hari ini, baik dengan perkataan, dengan mimik muka kita, dengan mimik gerak tubuh kita menyakiti sesama kita, terutama pada Allah Bapa yang Maha Tinggi. Untuk itu marilah kita hening sejenak. Kita bersama-sama dengan rendah hati mohon ampun kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, di bawah kaki salib-Mu, Engkau telah menunjuk Maria Bundamu sebagai bunda kami.
Dia telah mengambil peran sebagai ibu yang terus mendoakan kami di hadapan-Mu. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doanya bagi kami yang masih berjarah di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita pembacaan kita selingi dengan salah satu lagu. Mada Bakti 212 212. Ya. Hening hidup sabdamu terbentang damai tenang diambang kasih cintamu imanku ingin pulang hidung sabdamu membagi tenang nyanyikan lagi akan ku dengar. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saya sengaja mempersiapkan dengan tulisan karena takut nanti bicaranya kemana-mana, maka saya perlu ada catatan kaki. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, peranan seorang ibu itu sangat penting dalam keluarga dan terutama terhadap anak-anak. Dan peran seorang ibu ini biasanya ada juga anak-anak yang kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Dikarenakan mungkin ada yang tidak merasakan kasih sayang seorang ibu karena ibunya telah meninggal, mungkin dia masih berumur 1 tahun
atau 2 tahun, atau 3 tahun, dan 4 tahun, dan sebagainya. Situasi ini terkadang karena sang ibu tidak ada, biasanya anak-anak itu hidup dengan ayahnya, atau bisa juga numpang hidup dengan keluarga. Nah, situasi ini yang biasanya kalau anak-anak yang sudah tidak punya ibu dan numpang hidup dengan keluarga, biasanya perlakuan kasih sayang itu kurang. Karena dianggap bukan anak kandung, biasanya dianggap bukan anak kandung, ya kadang mungkin diperlakukan sesudah tuan rumah makan baru kita makan, atau segala pekerjaan dalam rumah tangga itu dikerjakan oleh anak yang tidak punya orang tua. Ini sehingga kadang-kadang membuat si anak itu merindukan kasih sayang dari seorang ibu kandungnya. Peranan ibu ini sangat penting. Maka seorang ibu itu sangat penting karena seorang ibu itu memiliki sifat kelembutan hati. Maka panggilan ibu adalah kata yang paling indah dan manis. Karena ibu adalah segalanya bagi sebuah kehidupan. Seorang ibu di sini adalah penghibur dikala anak-anaknya sedih. Seorang ibu juga adalah sandaran dan harapan dikala anak-anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Seorang ibu juga adalah sumber cinta, sumber kebaikan, dan sumber maaf yang berkepanjangan. Maka sering kita dengar pepatah, kata orang mengatakan bahwa kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang kuku. Kalau saya salah, tapi saya bisa menjelaskan. Kasih anak sepanjang jalan, kalau jalan suatu saat kita bisa jumpai jalan buntu, ya kita akan bingung. Tetapi kasih ibu sepanjang kuku kita ini kalau dipotong besok lusa tumbuh lagi. Maka terkadang dalam hidup rumah tangga kita dengan ibu kita sendiri, kadang kita buat ibu kita marah, buat ibu kita cemas, ya. Kalau ibu-ibu mereka katakan marah tingkat dewa, meskipun marah tingkat dewa, tapi nanti siang marah tingkat dewa, nanti malam dalam doa-doanya dia selalu mendoakan anak-anaknya. Itulah, meskipun anak-anak membuat sumbu kehidupan seorang ibu, sumbu maaf seorang ibu itu hilang, tetapi besok atau malam dalam doa-doanya dia selalu mohon kepada Tuhan agar dia mampu memaafkan anak-anaknya. Lalu besok dia memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Maka kasih ibu sepanjang kuku, karena
hari ini marah, besok baik terhadap anak-anaknya. Ya. Hari ini marah tingkat dewa, besok dia mengasihi, mencintai anak-anaknya dalam keadaan apapun. Saat ini misalnya seorang ibu tidak mau menegur anaknya atau anaknya tidak mau menegurnya, tetapi ketika anak menjauh dari ibunya, saling kangen satu sama lain, itulah ibu. Ya, dia memberikan maaf tanpa batas bagi anak-anaknya. Oleh karena itu seorang ibu diibaratkan seperti obat yang sangat manjur, yang menyembuhkan kesedihan dan meringankan beban yang harus ditanggung oleh anak-anaknya. Maka pengaruh baik seorang ibu inilah yang membuat banyak anak selalu menjemput ibunya di depan pintu saat ibunya pulang bekerja. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia, banyak hal yang diberikan kepada ibu. Seperti apa? Seperti ibu kota, ya, tidak ada bapak kota. Ya, ibu kota, ibu pertiwi, tidak ada bapak pertiwi, atau bapaknya yang jadi ketua kering dipanggil ibu ketua kering, ya, atau bapaknya yang jadi ketua RT dipanggil ibu RT. Ya, jadi itulah sesuatu yang membuat para ibu itu lebih daripada bapak-bapak. Ya. Karena apa? Kalau kita mau melihat seorang ibu itu punya tenaga yang luar biasa. Ya. Kalau bapak-bapak siang bekerja, malam tidur nguruk, nggak sadar biar anaknya nangis di sampingnya. Anak bayinya nangis di sampingnya. Nggak akan bergerak. Ya, nggak akan bergerak. Tetapi seorang ibu, biar siang dia bekerja, ya, bekerja banting tulang, tapi malam ketika anaknya baru saja nangis, dia sudah tersadarkan diri. Itulah kehebatan para ibu. Itulah kehebatan para ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita banyak sekali mengalami pengaruh ibu yang begitu besar dalam hidup kita. Begitu juga pengaruh Bunda Maria yang kita hormati sebagai ibu kaum beriman. Keibuan Maria itu bertolak dari perjumpaannya dengan malaikat Gabriel yang menyampaikan kepada Maria untuk menyiapkan diri menjadi ibu Yesus. Pertemuan ini semakin memperdalam rasa tanggung jawab Maria kepada dunia karena ia dipilih Allah untuk menjadi ibu Yesus. Oleh karena itu Maria tampil membawa seluruh dunia dengan suka dukanya disalib di sekitar api ilahi untuk membangkitkan kehangatan, damai, sukacita dalam hati kaum beriman. Hal inilah yang mendorong putranya untuk menyerahkan kita umat beriman kepada Bunda Maria dan sebaliknya dengan berkata, Ibu, inilah anakmu. Dan kepada murid yang dikasihinya
Yesus berkata, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, Bunda Maria diterima oleh Yohanes masuk ke dalam rumahnya. Sebagai anak Maria atau putra Maria sekarang, kita juga dalam bulan Mei, bulan yang penuh berdevosi, kita juga mau dengan senang hati kita mengundang Ibu Maria hadir dan mengunjungi rumah-rumah kita dengan setiap malam kita berdevosi atau rosario bersama di kling kita atau di lingkungan Santa Maria ini bersama. Rosario bersama merupakan jalan yang aman dan tepat untuk menghormati Tuhan Allah kita lewat Bunda Maria. Rosario juga merupakan jalan memperoleh karunia rahmat Allah melalui Bunda Maria. Semoga kita sebagai anak-anak Bunda Maria, kita melihat orang tua kita, melihat ibu kita, bagi anak-anak menghormati ibunya sama seperti menghormati Bunda Maria. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita dibangkitkan oleh daya Roh Kudus. Maka marilah kita memperbaharui iman dan kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengucapkan 10 kali doa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita lanjutkan dengan doa. Bagi Allah, tiada sesuatu yang mustahil. Sebagaimana Bunda Maria, nasib kita juga berada di tangan Tuhan. Maka marilah kita memanjatkan doa bersama.
bagi gereja-gereja. Ya Bapa, semoga di antara gereja-gereja Kristus tumbuhlah kesatuan dalam hal yang hakiki dan cinta kasih dalam segalanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladani Bunda Maria dan jangan merasa cemas menyaksikan keberhasilan atau kegagalan putra-putri mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Semoga Engkau menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi para istri yang sering dihina, disalahkan, dan dicela, bahkan dipukul oleh suami mereka. Semoga mereka mendapatkan keadilan dan perlakuan yang baik dalam keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, berikanlah rezeki secukupnya kepada para kaum miskin. Semoga situasi hidup mereka membuka mata iman mereka akan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia dan di daerah-daerah wilayah Indonesia yang masih saat ini dalam konflik. Kami mohon Roh Kudus-Mu curahkan kepada mereka agar terciptalah perdamaian antara bangsa dan antar suku. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Terutama saudara kami, Pak Jihan, Engkau berikan kesehatan, kepulihan kepadanya, sehingga ia merasakan cinta kasih-Mu kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga ini. Berikanlah, curahkanlah kesehatan kepada seluruh keluarga ini. Semoga mereka mendapatkan rahmat, kesehatan daripada-Mu, dan semoga Engkau memberikan rezeki yang secukupnya kepada keluarga ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, masih banyak doa-doa permohonan yang kita hendak sampaikan. Untuk itu marilah kita masing-masing secara pribadi kita hari ini kita menyampaikan wujud-wujud doa permohonan kita yang tidak disampaikan pada saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, marilah kita satukan semua doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di